Oke, baik teman-teman, kembali bersama dengan saya Petrus Tambu Bolon. Kali ini saya melaksanakan podcastnya di luar ya, tidak di digital. Biasanya Zoom kayak gue. Tapi kali ini saya berada di Bian Kopi namanya. Kita di Jalan Tilung berapa teman? Temanggung Tilung. Temanggung Tilung. Jadi di sini tempat untuk kita nongkrong, diskusi. Mungkin yang curhat-curhatan bisa juga di sini, atau yang pacaran juga bisa. Jadi terbuka. Cocok lah untuk anak-anak milenial zaman sekarang yang butuh tempat nongkrongan, yang tidak mau rutin lagi teman-teman, satu yang kita bilang terlalu formal. Nah, kali ini sudah bergabung bersama dengan saya Bang Davi namanya. Saya baru kenal beliau sekitar bulan apa ya? Sebenarnya tahu aja kan, cuman intensnya baru sekitar 1 bulanan lah. Soalnya berteman dekatnya sama saya punya pacar, Mas. Waduh. Tapi saya sering dengar, dan saya dapat buku nih, tapi gendong yang baru kemarin abang ini, apa namanya, kita bilang rilis ya, launching bukunya. Dan salah satu tokoh perempuan memberi kata pengantar, Prof. Dr. Musda Mulia, salah satu tokoh feminisme lah kita bilang di Indonesia, dan rekomendasi para pendiri juga, salah satu pendiri partai. Saya tahu itu, saya tahu. Sering. Saya pernah dengar namanya waktu beliau berbicara bahasanya. Saya tahu itu. Referensi Iya, beliau referensi. bicara tentang apa namanya, perempuan lah. Karena beliau kan juga salah satu dokter yang nulis penelitiannya tentang politik. Iya, betul. Salah satu. Karena banyak, dan bahkan buat kamus juga ya dia. Iya. Nah, kali ini kita tidak akan bicara tentang beliau, tapi kali ini kita akan berbicara tentang buku Tapi Gendong oleh Bang Muhammad Kadafi. Kita coba tanya dulu sebenarnya. Dari judul aja, jadi judul. Jadi sebenarnya judul ini terinspirasi dari mana, Bang? Apakah tiba-tiba dapat ilham gitu? Sebenarnya awalnya sih saya menulis ketika memulai menulis itu 5 tahun yang lalu sih, ketika saya pada waktu itu di Thailand, ngajar di Thailand. Saya menuliskan karena pada waktu itu memang jaraknya jauh sama ibu gitu kan. Oh ya, oke. Wah, memang karena menulis itu memang berasal dari kegelisahan, bukan dari rasa senang kayak gitu kan. Jadi galau karena jauh. Akhirnya saya menulis. Awalnya sih saya nggak memikirkan judulnya itu apa, tetapi semakin dekat, semakin mau selesai buku ini, akhirnya saya memikirkan buku ini kalau judulnya biasa saja, maka akan cenderung orang yang mau membacanya akan merasa ini ya buku biasa aja. Iya, betul. Akhirnya saya kemas sedemikian rupa, banyak judul pada waktu itu yang saya tuliskan. Saya kalau sholat istikharah, minta petunjuk, ternyata ditemukan yang selama ini akan pudar dan hilang. Salah satunya, tapi kalau di desa-desa itu, di kampung-kampung masih ada mereka yang menggendong anaknya itu pakai tapih. Nah, betul. Ya, masih. Ya itu. Jadi tapih ini adalah kain panjang yang biasa-biasa digunakan oleh seorang ibu untuk menggendong anaknya yang masih balita. Betul. Nah, itu menurut saya cukup unik sih, dan pemikiran saya ini ternyata sama kepada mereka yang membeli dan yang membaca buku ini. Nah, jadi mereka merasa unik. Kok buku ini judulnya Tapi Gendong? Unik sekali kayak gitu. Pengen rasanya saya itu membaca. Rasa ingin tahunya ada ya? Iya, rasa ingin tahunya ada. Ya, saya ngikutin teknik yang dibuat oleh siapa tuh YouTubers yang Raditya Dika. Ya. Dia kan kalau bikin buku itu judulnya nggak berat-berat kayak gitu betul, kan. betul. Kayak Kambing jantan apa? Ya gitu-gitulah. Iya, betul, banyak. Cinta Brontosaurus gitu-gitu. Nah, jadi saya buat gitu. Ya alhamdulillah ternyata respon masyarakat juga bagus tentang buku ini. Dan kemarin kan kita launching itu di Kopikong. Dan memang sebenarnya saya lebih kepada ini ya ceritakan tentang feminis. Karena
selama ini setelah intens banget saya berbicara sama Novia itu kan berbicara sama Novia itu kalau dia itu merasakan banget kalau di Kalimantan Tengah ini budaya patriarki itu masih sangat kental. Oh, Baik hal yang bersifat sosial, budaya, dari ekonomi, marga aja dan sudah ya. iya, politik juga. Sampai dikasih kuota 30%, Pak. Oh iya, Iya, itu itu salah satunya. salah satu bentuk diskriminasi kalau pandangan saya Iya. pribadi. Tapi gini, seorang laki-laki berbicara, tapi kedekatan bersama dengan ibu itu wajar lah kita bilang. Karena Iya. biasanya anak kalau di kami Batak itu anak laki-laki itu lebih dekat kepada ibu. Oh iya. Kalau perempuan lebih kepada ayah. Makanya kalau dikatakan inilah membuat orang perempuan itu pacar kita selalu cemburu. Iya, Ketika ditanya cinta pertamamu siapa, iya, pasti dia bilang ibu kita kan. pasti. Tapi mereka kan selalu pengen diutamakan. Nah, yang menariknya adalah mengapa bisa laki-laki seperti kita bilang Bang Davi ini menulis suatu feminisme yang tidak banyak digandrungi Iya. oleh banyak laki-laki Banyak gitu loh. laki-laki. Apa ini? Maksudnya gimana bisa sampai begitu gitu loh, Pak? Awalnya kan itu hasil dari kegelisahan saya ketika perjuangan ibu saya ya. Beliau berjuang sendiri karena bapak saya udah nggak ada kan. Jadi ibu saya itu memang tidak pandai bercerita. Cuman beliau itu pandai bercerita ketika sama saya anaknya. Oh, oke. Nah, jadi ini sungguh sangat luar biasa bagi saya. Luar biasanya di mana? Luar biasanya hal yang seperti ini kalau saya abadikan dalam sebuah buku, maka ini akan menjadi cerita yang menarik. Betul. Cerita yang menarik karena buku ini memang secara khusus saya hadiahkan kepada ibu saya, para ibu-ibu yang ada, Termasuk ibu saya juga. ya mungkin gitu, para ibu-ibu dan para perempuan. Oke, betul. Nah, jadi itu. Jadi kan orang itu kalau kita ngomong masalah ibu pasti akan dekat sekali kan. Rasa hati itu sangat ngena gitu. Karena dalam sejarah ya, dalam sejarah kita dilahirkan itu kan, kita ini kan membawa tali penghubung. Betul. Tali pusar gitu kan, tali pusar. Saya ceritakan juga di buku nih. Oh iya, oke. Saya ceritakan di buku. Jadi tali pusar itu dibawa seorang anak. Jadi ketika anak berada jauh di jarak dengan ibu, kalau anak itu lagi ada masalah, lagi sakit gitu, pasti ibu itu merasakan. Iya. Pasti itu ibu merasakan. Itu adalah tali penghubung. Oke. Nah, tali penghubung ini dibawa seorang anak. Maka perlu ada catatan nih. Memang akhirnya tidak ada istilah anak lupa kepada ibu lupa kepada anaknya. Tetapi kalau anak lupa kepada ibunya banyak. Makanya maling gundang ada ya. Iya, maling gundang. Nah, tapi dalam buku ini ada gini, kalau bicara tentang ibu berarti ada momen, ya, ada histori ataupun pengalaman yang dalam cerita catatan abang ini otomatis kan banyak catatan ataupun tulisan tentang perjalanan atau tentang melalui. Tapi dalam momen hal yang tidak akan pernah terlupakan dalam buku ini ada nggak Bang cerita? Hal yang momen ya, suatu kisah gitu. Suatu kisah. Sebenarnya kalau berbicara tentang itu memang saya pecah-pecah sih di buku ini. Jadi memaknai seorang ibu saya itu berjuang sampai di titik ini, sampai saya kuliah. Mungkin karena ketika mindset orang kampung ya, mindset orang kampung ketika beliau itu seorang diri, tetapi berjuang mau mensekolahkan anaknya itu, mengkuliahkan anaknya sampai S2, berjuang sendiri tanpa beasiswa loh. Tanpa beasiswa karena saya pada waktu itu ditawarin beasiswa, salah satunya juga ke ada salah satu universitas yang menawarkan saya beasiswa. Terus ada beasiswa juga kemarin ada seleksi di China, tapi saya tidak ngambil karena memang jaraknya jauh. Saya tidak, karena memang udah saatnya saya dekat sama orang tua. Tali pusatnya enggak. Iya. Tali pusatnya kan terlalu jauh kan. Ke Cina pula harus pakai. Iya. Kalau berbicara momen yang tidak bisa kita lupakan ya, saya bicaranya tentang ini sih. Ada hal unik yang sebenarnya mungkin kita
kita sebagai anak atau kita sebagai manusia selama ini menganggapnya sederhana banget sih kata-kata itu. Nah, seorang perempuan ini kan punya rahim, ya gitu kan. Betul. Rahim. Nah, rahim ini kalau saya ngomong kayak gitu setelah saya coba ya. Karena kan dalam dunia penelitian itu kan kalau 20 responden itu misalnya menjawab sama, itu berarti satu persepsi mereka itu valid ya, valid. Nah, jadi kayak gitu. Saya coba itu sekitar, ya saya hitung secara kasar lah, ada sekitar 30 orang yang terdekat saya. Coba, itu rata-rata perempuan sih yang saya coba. Bagaimana di dalam diri kalian itu, di dalam perut ibu kalian itu berada di mana sih? Rahim. Rahim itu apa sih? Dia balik ini, ya jawab, ya itu adalah tempat kita waktu dalam perut ibu. Nah, itu cukup sederhana. Ternyata saya memaknainya kata rahim itu, kalau dalam Islam itu ada Asmaul Husna. Namanya, kan ada kalau kita baca tuh Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, berarti penyayang gitu. Kalau ingin kita melihat sebagian kasih sayang Tuhan kepada makhluknya, maka lihatlah kasih sayang ibu kepada anaknya. Itu rahim ya gitu. Makanya saya tuliskan di sini. Sangat sederhana sebenarnya. Tetapi kalau kita kaji, hal yang sederhana ini sebenarnya luar biasa. Ya. Saya bilang itu sederhana itu tidak sesederhana itu. tapi kalimat yang Bang sampaikan ini berarti yang kita bisa sampaikan bahwa ibu rahim itu merupakan, kalau kita bisa bilang, ibu adalah Tuhan bagi kita. Atau lebih gimana kira-kira? Kalau kita ini kan sebenarnya manusia ya. Tuhan kalau dalam kajian yang saya pernah belajar ketika master itu, kita ini Tuhan T kecil kayak gitu. Oh, Tuhan T kecil. Tuhan T kecil. Jadi kita ini adalah Tuhan yang ada di di dunia ini. Betul. Dunia ini adalah, kita itu adalah wakil Tuhan di dunia ini. Kalau kita menganggap bahwa ibu kita itu adalah Tuhan, tapi T kecil ya. T kecil. Benar. Karena gini, karena ridho orang tua, salah satunya ibu adalah ridho Tuhan. Yes. Jadi di semua agama pasti. Ya, itu akhirnya pasti nggak mungkin semua agama pasti mengajarkan untuk memuliakan seorang perempuan dan ibu. Saya tidak bisa pungkiri itu. Jadi saya juga menceritakan nih, salah satunya di buku ini, bagaimana kekeramatan seorang ibu ya. Oke, ibu kita ini walaupun kita nakal, walaupun kita bagaimanapun menyakiti hati ibu, tetapi ibu kita tetap akan menganggap itu adalah anakku. Nah, iya. Terus saya ceritakan salah satu tokoh di sini, beliau itu sebenarnya tidak pernah menyakiti sampai menjatuhkan air mata ibunya. Tetapi ada di suatu fase dia terendah. Dia berusaha, dia punya usaha, dia punya pekerjaan. Dia sampai di titik terendah itu tidak punya pekerjaan. Nah, saya ceritakan di sini, beliau menceritakan secara pribadi sama saya bahwa dia mendatangi ibunya khusus mencium kakinya, mencium tangannya, minta maaf kepada ibunya, minta doakan. Akhirnya dia dilangkahi 7 kali, dia tidur dilangkahi 7 kali. 10 tahun kemudian beliau menjadi bupati 2 periode. Oh, oke. Iya. Coba contoh aja lah semua tokoh-tokoh. Saya tidak pernah melihat satu tokoh pun di dunia ini terus di sekitar kita lah. Mereka yang menjadi pejabat-pejabat tinggi itu sangat memuliakan ibunya. Makanya kalau mau jadi tokoh pejabat tinggi memang harus memuliakan ibu. Tapi kebanyakan anak muda ini durhaka terhadap ibu. Nah, itu mungkin belum insaf aja ya. Kalau seandainya dikasih pilihan ya, kita bicara anak muda zaman sekarang. Ada 2 pilihan. Mamanya menelpon, pacarnya menelpon. Secara logika gue pasti pilih cewek gue. Oh ya. Aku nggak tahu ya ini anak muda, tapi ini bicara pribadi. Tapi ketika gue di usia sekarang, orang tua sih lebih. Iya. Pada masa memang kita muda. Saya pun juga pribadi
belum bisa sepenuhnya kita itu mencintai ibu kita. Kadang memang banyak dari kita itu tidak menyadari. Makanya kalimat lagu dalam Roma Irama itu katanya kalau sudah tiada baru terasa. Sama lah hal kayak gitu. Ya jangan sampai menunggu ibu kita sudah tiada sih. Baru ya. Baru kita bawa kita itu dekat dengan ibu kita, pengen minta maaf dan kita doakan. Sebenarnya walaupun tidak diminta, ibu tetap mendoakan. Kalau ibu saya itu pribadi ya, ketika saya mau ujian, mau sekolah, pasti ibu saya itu, beliau itu puasa dulu, khusus mendoakan saya supaya jalan saya itu gampang, gitu, diberkati. Gitu. Saya juga ngalamin waktu proses ketika saya kerja di Jakarta waktu itu. Saya bilang, saya sampaikan ketika saya melamar pekerjaan. Karena saya kan lulusan teologi. Oh ya. Lawan saya lulusan ITB, UI, dan UGM dan kawan-kawan. Minder kita nih. Sebenarnya kita minder ya nih. Teologi kampusnya Nyager kita si B kan gitu kan. Mereka udah dengan apa prestasi-prestasinya. Saya cuma sampaikan kepada ibu saya. Mas, saya dalam proses wawancara. Jadi kalau memang tolong didoakan, jadi kalau memang bisa ya syukur. Belum sarjana tapi sudah bekerja, gitu. Oke. Saya kalahkan semua. Iya. Dan akhirnya dapat. Maka saya bilang memang di Kristen juga disampaikan, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umur. Ya, di tanah yang Tuhan berikan Allah kepadamu. Jadi gue bilang, ternyata sampai saat ini pun gue di Kalimantan Tengah selalu cerita bahwa setiap jejak langkah saya pun dia selalu doakan gitu. Untuk kita ya. Kalau bicara tentang secara pribadi saya kepada orang. Makanya saya pikir, saya kemarin sampai tanya sama Novi ya sebenarnya kan setelah dia setiap ketemu saya akan ada launching buku Bang Rafi cerita-cerita. Saya belum tahu arti kata tapi itu tadi. Iya. Saya belum tahu. Kalau gendong saya tahu. Tahu. Ya. Kalau tapi ini, kalau zaman sekarang kan orang udah pakainya modern. Kan kalau orang zaman sekarang dulu pakai yang sarung-sarung dan segala macam. Tapi gini Bang, akan lebih menarik ketika kita cek bahwa Abang ceritakan kepada kita bagaimana proses waktu kita. Karena Abang kan pernah mengalami hidup di desa sama orang tua. Pasti. Bagaimana prosesnya ketika hidup di desa sehingga nanti pastinya ada filosofi ketika saya bilang saya dididik oleh dua orang tua, saya tidak tahu bagaimana dididik oleh satu orang tua. Bagaimana caranya ada filosofi itu yang masuk ke dalam diri Abang hingga sampai saat ini bisa meluncurkan buku ini. Saya kalau di buku ini memang karena saya juga orang kampung ya. Beda dengan nama WA-mu anak petani. Saya juga berasal dari anak petani. Wow, saya ceritakan di buku ini ya. Petani itu pekerjaan yang luar biasa. Adalah mereka yang dengan sabar mengasuh dan mengasah doa dalam kandungan padi sebelum di tanah ibu menjadi nasi. Betul. Saya ceritakan di buku ini. Saya buat kata-katanya tuh sedemikian rupa supaya para pembaca itu menarik kayak gitu. Oke lah, mereka buat quotes yang buat WA atau IG lah terserah. Sampai di foto. Yang penting bermanfaat lah, hal kayak gitu. Nah, jadi kalau berbicara saya memang menceritakan bagaimana ibu saya itu suasana di desa itu, bagaimana ketika kakek saya mengajak ibu saya untuk bertani kayak gitu. Bagaimana petani Kalimantan ini beda dengan petani-petani Jawa kan? Ya, betul. Kalau petani Jawa itu dia sudah punya lahan, tinggal dibajak tanahnya. Irigasi juga sudah ada ya? Ya udah ada, tetapi beda halnya dengan petani-petani Kalimantan. Petani-petani Kalimantan karena memang secara medan itu banyak pepohonan, jadi mereka membuka lahan. Saat ini yang dilarang ya. Kalau membakar hutan ini sekarang dilarang. Tapi membakar lahan tidak dilarang. Tidak dilarang. Tetapi sekarang itu membakar sedikit aja, pasti akan ketahuan itu dari satelit itu kan. Bisa yang kecil yang kelihatan, yang besar nggak kelihatan. Wah itu agak sensitif kalau ngomongnya. Lingkungan masalah itu. Jadi itu yang saya ceritakan, para kakek saya dulu, orang-orang di kampung saya membuka lahan dengan cara menebang hutan.
mereka membuka lahan untuk bertahan hidup Ya. dari bertani. Karena memang dulu dengan beras itu kan bisa untuk barter kayak gitu, beli ikan, beli lain sebagainya. Untuk kalau anak-anak dulu kan sekolah dia nggak bisa bayar pakai uang, dia bisa pakai beras Pakai untuk beras, memberi betul. kepada gurunya. Gitu-gitulah. Hal yang seperti itu memang saat ini memang udah tidak ada. Udah nggak ada Udah nggak ada. Nah, jadi saya ceritakan di buku ini, ternyata responnya juga bagus. Heeh. Responnya kepada mereka yang hidup pada masa yang sama kayak gitu kan. Saya juga hidup pada zaman itu. Iya. Nah, kaum milenial ini sebenarnya tidak pernah merasakan hal yang demikian, Ya. jadi nggak punya cerita yang menarik. Karena terlalu banyak main di HP kan. Jadi hidupnya di HP. Tetapi juga jangan patah arang lah kepada mereka. Sebenarnya teman-teman itu kalau ingin bercerita mau jadi penulis pun memang banyak waktu. Tetapi memang menulislah dengan, kalau saya menulis itu sebenarnya memperpanjang usia kita sebenarnya. Jadi ya menulis. Karena dengan menulis kita sudah kita kan meresap resapan-resapan pikir kita ini kan sangat berharga sebenarnya. Iya, betul. Tetapi kita kadang tidak pedenya itu. Saya awalnya nulis buku ini kan nggak pede. Masih bisa. Saya nulis buku ini sebenarnya nggak pede ya. Iya. Tetapi sebenarnya karya yang terbaik itu, kalau kita ingin menuju karya yang terbaik, Iya. karya yang terbaik itu adalah karya yang selesai. Bukan soal bagus dan tidaknya ya. Bukan. Bagus dengan tidaknya itu adalah penilaian orang lain. Nah, jadi kalau buku ini, dan uniknya itu di buku ini kalau kamu baca, judulnya aja Tapi Gendong. Tetapi ketika membaca sampai ke dalamnya, dia tidak ada kalimat ini, tapi gendong. Kata tapi gendong itu tidak ada. Ada seseorang yang nanya, kenapa kok di dalam bukunya ini tidak ada kata tapi gendong? Sebenarnya itu adalah cara saya untuk mereka, para pembaca itu, memahami metaforanya. Memahami metaforanya. Walaupun saya tidak harus menjelaskan. Iya, biarkan buku ini jadi bukti bahwa ketika mereka yang senang membaca, kalau buku ini selesai dibaca pasti akan paham maksud tapi gendong itu apa sih. Ya. Dan diungkap oleh seorang pemateri kita pada waktu launching, Bu Marilyn, Pendeta Marilyn. Kata dia, saya sampai dia bawa tapihnya langsung ini waktu launching itu. Dia memaknai tapi gendong itu adalah pengasuhan, kasih sayang, kata dia. Pokoknya dia mengatakan itulah pekerjaan ibu, kayak gitulah. Bagaimana seorang ibu berjuang untuk membesarkan anaknya. Sehingga hal-hal yang seperti ini sebenarnya akan ditemui ketika selesai membaca. Karena saya juga mempelajari tentang kenapa sih ikhlas dalam Al-Quran itu kan. Ada satu surah yang disebutkan oleh Tuhan itu surah Al-Ikhlas. Tetapi dia tidak membaca, tidak ada dalam tulisan ikhlas. Dalam kalimat dalam setiap ayatnya itu tidak ada kata ikhlas. Itu kenapa? Itu ada rahasia Tuhan. Ada rahasia Tuhan. Ini Ada, juga ada rahasianya. Iya, ada rahasianya. Tapi saya bukan Tuhan saya kecil. Terus. Jadi ikhlas itu ada, tapi tidak terbaca. Ikhlas itu ada, tapi tidak terbaca. Biarlah mereka yang mengambil kesimpulannya. Iya. Sebenarnya kan kita sederhananya gini sih. Kalau saya ikhlas, nggak harus ngomong dong. Iya, betul. Saya ikhlas ya gitu kan. Nggak harus ngomong, nggak usah diomongkan. Karena ikhlas itu yang tahu kita dengan Tuhan kan. Iya, betul. Ya. Tapi gini Bang, apakah ada di momen Abang itu zaman dulu? Kan saya teringat ibu-ibu Batak di kampung ya. Oh ya. Kali ini pakai sarung ya gitu. Apakah di Kalimantan Tengah ataupun di Kalteng di Kalimantan, ibu-ibu ke ladang bawa anaknya pakai sarung? Ada. Masih ada. Itu yang dipertanyakan oleh Bu Musda. Apakah ada laki-laki yang memakai tapi itu untuk menggendong anaknya? Ada Bu, saya temukan. Cuman itu waktu itu menggantikan karena ibunya masak atau mencuci kayak gitu. Itu tidak
Bagi saya itu hanya pekerjaan. Iya, pekerjaan. Tapi kalau di ladang-ladang, di sawah-sawah, mungkin kalau kita ke kampung-kampung ya, pasti kita akan menemukan ibu yang menggendong anaknya khusus. Iya, tidak bisa lepas. Karena dia balita kan. Kalau dia dibiarkan nanti berbahaya untuk dirinya karena dia udah belum paham kan, Ya, betul. baik buruknya gimana. Nah, jadi akhirnya dia tetap gendong dengan sambil bekerja loh. Saya juga menceritakan di sini. Iya. Ini pengalaman pribadi saya ketika saya kuliah di Malang pada waktu itu. Ketika saya mau ke kampus, saya jalan nih. Iya. Jalan pakai motor. Terus di persimpangan Simpang 4 itu, saya mengurangi kecepatan kendaraan saya. Terus ada yang menyelip belakang. Ternyata ada seorang ibu memakai baju Gojek, pakai baju Gojek, dan di belakangnya ini dia ikat pakai tapi ini, seorang anak kecil balita. Nah itu, jadi ibu tuh luar biasa sebenarnya. Kadang saya ngomong itu ibu itu bisa menjadi bapak, bapak belum tentu bisa menjadi ibu kan? Kalau di kami dikatakan jikalau ibu yang meninggal, maka anak tidak akan sekolah. Tapi jikalau bapak yang meninggal, anak pasti sekolah dan akan selesai. Iya. Memang beda ya. Beda banget loh kita laki-laki ini. Makanya saya bilang memang agak sedikit limited edition bang orang abang. Ini abang Davi ini limited edition karena tidak ada orang mau nulis bicara tentang perempuan apalagi ibu. Karena ini saya akan review lah. Maksudnya saya akan buat tulisan mengenai buku ini karena saya suka nulis juga. Ya, jadi dalam buku ini memang banyak unik-unikan. Mungkin karena saya tidak bilang kebetulan sebenarnya. Mungkin tetap rahasia Tuhan juga. Ya. Tuhan juga ada campur tangan di dalam ini. Ada campur tangan Tuhan dalam buku ini. Jadi saya men-challenge diri saya itu. Ketika saya membaca histori atau cerita bagaimana perjuangan seorang Terelie, nulis novel hujan. Dia risetnya selama 2 tahun, tetapi nulisnya 14 hari. Luar biasa kan? Tahu nggak? Saya ini men-challenge diri saya, riset saya 5 tahun, saya coba untuk men-challenge diri saya itu dalam waktu, saya pengen mengalahkan Terelie nih, tapi ternyata 14 hari. 14 hari juga? 14 hari saya menyelesaikan buku ini. Dan yang tidak pernah saya terpikirkan, ternyata selesainya pas itu di tanggal lahir saya. Wow. 21 April. Hari Kartini ya. Hari Kartini betul. Pas tentang ibu itu. Tentang perempuan. Makanya saya tidak lepaskan di sini ada bagaimana seorang Kartini dia melepaskan dari budaya-budaya pada waktu itu yang mendeskripsikan bahwa perempuan ini tidak harus sekolah, tidak harus pendidikan. Sepakat. Tapi kalau kita bawa ke zaman modern, Bang, untuk anak-anak milenial zaman sekarang kita bilang. Sebenarnya bagaimana sih kita memperlakukan ibu kita atau perempuan, karena bicara dalam konteks perempuan di dalam di zaman modern sekarang, khususnya untuk laki-laki sebenarnya. Bagaimana sih kita memposisikan perempuan itu? Sebenarnya sederhana sih. Tetapi kecenderungan kita lebih memprioritaskan pacar kita, itu tinggi ya? Iya betul. Itu memang hasrat, karena memang kita itu kadang ke ibu kita itu bukan berkurang sih sebenarnya, bukan berkurang cinta kita terhadap ibu kita, tetapi selama ini kita membiarkan karena ibu kita ini udah tetap akan jadi ibu. Kalau pacar kan kalau putus udah jadi orang lain kayak gitulah. Apalagi lama pacaran. Iya. Jadi catatannya memang yakin saja mereka yang tidak mencintai ibu mereka itu tidak baik untuk dijadikan pacar atau suami. Iya enggak? Kalau ibunya saja disakitin, betul. kenapa orang lain nggak disakitin kan? Iya, itu sederhana saja. Bisa, jadi bisa. Bagi perempuan nih, kalau ingin melihat lagi. Kalau ingin kita memilih mendapatkan laki-laki yang baik, karena memang kalau seorang laki-laki memperlakukan seorang perempuan itu bak seorang misalnya
mungkin Cinderella lah gitu-gitu. Yakin saja. Maka dia itu adalah besar dari seorang ratu. Iya. Jadi tips untuk memilih seorang laki-laki yang akan jadi pendamping kita ya. Jadi pendamping kita nanti di kemudian hari karena memang dijelaskan dalam hadis Nabi ya. Ma akroman nisaa illa karim wa ma a'ahunna illa lain. Jadi katanya tuh laki-laki yang mulia itu karena memuliakan perempuan. Tetapi laki-laki yang hina karena menghinakan perempuan. Bisa dicari aja kemana-mana sih. Kalau laki-laki yang sering mainkan perempuan, itu nggak jauh dari bagaimana Napoleon Bonaparte. Dia hancur gara-gara apa? Seorang perempuan. Gitu. Ini jadi aku yang dihajar bertubi-tubi secara pribadi. Tapi kalau kepada ibu saya sangat mencintai. Iya. Hanya laku sebagai pasangan kurang baik aja. Tapi memang hal yang menarik ketika abang mengatakan bahwa ketika seseorang laki-laki itu lahir memposisikan perempuan seseorang Cinderella, berarti dia lahir dari seorang rahim ratu. Dalam bahasa tidak. Mungkin anak milenial maksudnya apa sih? Maksudnya apa? Biarkan mereka nafsirkan. Memahami baca ini metafora dan mau beli. Sebenarnya malah yang saya herankan itu para peminat buku ini sebenarnya malah lebih banyak itu adalah seorang laki-laki. Iya betul. 60% pembeli buku ini adalah laki-laki. Dan saya memang tidak mau untuk terlalu mendapatkan uang. Iya. Karena kata Novia nih, saya bantu bang. Bagaimana feedbacknya untuk kita nih? Ya udah, buku ini kita jual, tetapi uangnya kita sumbangkan ke gereja, ke panti asuhan. Jadi gitu. Oke bang kata dia, biar nanti saya ngatur untuk masarinnya katanya kan. Wah tapi kalau dijual terlalu mahal juga nggak beli orang. Iya betul. Jadi buku saya ini sebenarnya ada salah satu orang ini, anak ini bisa lo nulis dengan karya local wisdom lah biasanya. Jadi hal yang seperti ini saya itu tidak pernah terpikirkan hal kayak gini gitu. Ya, saya mengatakan bahwa ini limited edition. Iya. Kok sampai gini ya? Anak ini kok berpikiran, salah satu tokoh nih sampai berpikir kayak gitu. Lah dia mau ngajak nih ke dinas pariwisata atau apa gitu. Saya memang saya tidak mau menyentuh ini dengan orang-orang politik. Ya. Misalnya di testimoni atau di endorsement oleh mereka tokoh politik, saya nggak mau dijadikan itu karena ada ibu saya di sini. Iya betul. Saya tidak mau mendowngrade buku saya. Kita tidak akan menjual ibu kita masalahnya. Kita tidak akan menjual itu. Makanya uang dari hasil jualan ini kita untuk bangun gereja, karena gereja di daerah mana gitu kan kena sapu angin badai sampai sekarang para jamaahnya itu sholat di ruangan sempit. Ruangan sempit ya. Kita kan khawatir merasa ya kenapa sih kita minimal lah, jadi kita ini jadi pintu masuk bagi mereka yang berkenan mau menyumbangkan hartanya untuk membangun gereja itu. Pasti banyak lah bang. Iya. Untuk dibeli di mana bang? Bebas belinya di mana? Beli kalau dibeli ya nggak saya sebutkan di sini, tetapi pesan di IG atau WA langsung. Ya silakan, nanti saya cantumkan nomor WA-nya dan IG Bang Kadapi di sini ada. Untuk teman-teman semuanya. Sebenarnya saya pengen kita bicara panjang, tapi bentar lagi mau sholat ini. Lalu jam 6. Kita harus menghargai juga, walaupun saya ini Nasrani harus menghargai juga sebelah saya ini masalahnya. Kalau enggak nanti saya dibilang tidak memiliki toleransi. Aduh, zaman sekarang ini hal begitu sudah langsung tidak dibilang kita radikal, bahaya. Radikal tuh kalau saya itu memang suka dibilang liberal. Aduh bahaya nih. Liberal secara pemikiran. Betul. Liberal secara pemikiran aja. Bagi saya semua orang berhak untuk memiliki ideologi sendiri. Iya, tapi untuk berperilaku sesuaikan dengan di mana kita berada, lingkungan kita. Ya pasti memang harus kayak gitu. Oke, nanti teman-teman bisa untuk beli saya akan cantumkan
di deskripsi di YouTube saya, dan mungkin nanti di apa namanya, ya di media sosial lah, dimanapun nanti. Soalnya saya udah dijanjikan akan dapat 1, tapi Ya. semenjak pas launching sampai sekarang saya tidak pernah dikasih masalah. Ya sekarang ini memang. Sekarang ini, makanya momennya dapat nih. Momennya sudah dapat. Jadi saya pun mendapatkan suatu gambaran, tapi saya tidak akan mengambil kesimpulan dari Bang David tadi, karena saya pengen juga. Saya akan melihat ibu saya di dalam buku Saya ini. ya saya berharap sih ini sebenarnya maunya saya adalah salah satu motivasi sih bagi para anak-anak Ya. atau remaja-remaja, jadi pecutan lah Oke, untuk betul. menyayangi seorang ibunya dan Nah. juga dia mau menulis. Karena kalau dalam bahasa Arab itu kan kata kalam itu perkataan. Hampir sama dengan kata kolam. Kolam itu artinya pena. Pena. Ya. Nah, jadi tulislah yang kamu baca dan bacalah yang kamu tulis. Jadi sangat luar biasa itu. Kalam dan kolam gitu kan. Okay. Jadi kalau kita tidak menulis, saya yakin ya sebenarnya kalau anak Kalimantan Tengah ya, hampir misalnya 10% dari penduduknya atau 20% sampai 20% luar biasa banget kayak gitu. Mereka menulis, saya yakin sebenarnya Kalimantan Tengah ini akan menjamur orang-orang yang punya intelektual tinggi. Iya, aku yakin juga. Iya, pasti. Literasinya sangat rendah masalah di Kalimantan Tengah. Karena kan memang Indonesia kan sangat rendah literasi kita. Kalau di orang bilang orang luar negeri itu baca 5 koran dibaca 1 orang, tapi 1 koran kalau Indonesia 1 koran dibaca 5 orang. Iya, Malu kita. Itu memang jadi standar pendidikan kita memang akan selalu rendah. Jadi kita ini memang, saya itu sering nulis di IG itu kan, kita ini terlalu dibonsai oleh bahasanya kurikulum ya. Iya betul, kurikulum. Kita itu memang terlalu dibonsai oleh kurikulum. Coba contoh kayak gini aja Petrus. Petrus buat testimoni saja ketika ngajar mungkin dari SD sampai perguruan tinggi. Coba mereka disuruh menyiapkan untuk 1 kertas. Ya. Dan disuruh menggambar alat vital. Ya. Apa yang jadi pikiran mereka? Alat vital. Ya. Ya, mazhabnya mazhab apa itu? Akhirnya dia mau menggambar ya bahasanya yang agak vulgar gitu kan. Dalam mungkin kalau kita vulgarnya selangkangan lah. Agak sensitif kalau iya, sebenarnya kan alat vital itu jantung alat vital, ginjal alat vital, paru-paru alat vital. Nah, itu akhirnya kita tuh dibonsai. Dan memang mungkin ya remaja-remaja kita itu terlalu tidak bisa keluar dari mitos atau purbasangka. Selesai kuliah saya punya masa depan yang cerah. Iya. Realitanya. Iya, realitanya kayak gitu. Akhirnya oke sih. Kalau misalnya sekolah ini berasal dari bahasa Latin sekolah, artinya kan belenggu. Ya, belenggu. Nah, kalau misalnya pendidikan yang warisan daripada penjajah ini adalah pasar, kenapa tidak langsung ke pasar saja? Kayak gitu. Lebih banyak prakteknya sebenarnya daripada teorinya. Kalau orang bilang itu, saya kan sarjana pendidikan agama. Kalau di saya bisa simpulkan bahwa kurikulum adalah penjara imajinasi. Iya. Penjara imajinasi. Tapi nanti kita next kita akan bahas banyak. Tidak akan khusus, sebenarnya saya pengen bahas bukunya. Tapi memang untuk teman-teman nanti semuanya, silakan sekali lagi saya sampaikan, bagus untuk dibaca. Nah, dari sharing-sharing tadi kita bisa, mungkin ada rasa penasaran, tapi saya pengen sampaikan kepada teman-teman, ketika teman-teman baca buku ini, pastikan teman-teman melihat ibu teman-teman di sini. Itu masalahnya. Sehingga tapi catatan terus, kalau dibaca, jangan dibaca pas lagi banyak orang. Oke. Usahakan dibacanya sendiri saja. Anak-anak senja kita ya. Karena sama kopi. Iya, bacanya sendiri dalam keadaan yang hening kayak gitu. Oke. Karena memang kalau dibaca lagi keadaan rame, nggak akan dapat. Nggak dapat. Banyak teman saya ke Cangkir Pustaka kan, saya sering tuh Cangkir Pustaka di perpustakaan daerah, saya sering kunjungan ke sana. Sekali aja sih sebenarnya, tapi kunjungan. Saya kasih sama istrinya yang jaga itu, yang punya Cangkir Pustaka. Dia ngomong, saya baca buku ini, tapi dia fokus, saya nggak ngajak ngomong. Saya kok berkaca-kaca mata saya katanya. Saya kok merasa ya, saya posisinya
gimana saya itu belum bisa membalas jasa seorang ibu. Aduh. Gitu. Ini jadi saya rasa bersalah nanti ketika baca ini. Wah. Ya, jadi kalau para pembaca itu nggak usah kita ini sebenarnya para pembaca itu terlalu khawatir sih. Ya. Karena saya orang PMII, karena saya orang NU, jadi nggak mau baca buku saya nih. Waduh, ini Saya anak GMKI loh. Saya baca. Ente jangan rasis dong. Jangan kayak gitu. Jadi walaupun kita berbeda pilihan politik, sebenarnya saya kalau misalnya ada seorang di Kalimantan Tengah nih ya, ada mereka yang pure memang menulis buku, kita hargai, kita baca. Karena jarang banget. Harus kita apresiasi untuk khususnya untuk putra-putra Kalimantan Tengah. Iya. Dalam hal penulisan. Makanya saya selalu sampaikan kepada pemuda di sini, jumlah pemuda di Kalimantan Tengah itu saya bilang 800.000. Saya tanya mereka, sebutkan 1.000 orang aja sini. Bingung mereka. Iya. Jadi akhirnya kalau seandainya dengan ada buku, karena orang bisa mengenal karena karya loh. Iya. Kalau tidak ada karya tidak akan dikenal. Kalau kata kata Imam Al-Ghazali sama Pak Pramudi Anantatur. Pak Pram. Saya suka baca bukunya itu karena luar biasa. Semua buku Pram. Ya. Jadi kata Imam Al-Ghazali juga diadopsi oleh Pak Pram itu, beliau mengatakan seperti ini. Kalau kalian bukan anak raja, maka menulislah. Itu isyaratnya luar biasa sebenarnya. Itu pukulan telak bagi saya. Karena contoh kayak gini aja. Banyak tokoh-tokoh yang luar biasa pada waktu zaman dulu. Mereka itu mengabadikan dirinya itu dengan tulisan. Iya, Bang. Imam Al-Ghazali itu ratusan kitab loh. Yang beliau itu sampai dapat julukan Hujjatul Islam. Beliau itu adalah pembela Islam gitu. Pembela Islam karena beliau itu nulis, bukan teriak-teriak Allah Akbar kayak gitu. Jadi pembela Islam dia. Karena zaman dulu itu beradu intelektual. Iya. Zaman dulu filsafat, ya, Helenisme dan teman-temannya itu kan sangat-sangat ketat. Iya. Baik dalam tulisan. Tapi orang bilang, siapa yang bilang itu bahwa tulisan itu dengan menulis kita akan sejarah apa bahasa? Saya lupa bahasanya itu waktu salah satu tokoh di Indonesia juga atau pembaca puisi kalau tidak salah dia itu yang tentang ini yang dibilang dia yang di Mata Najwa apa ya? Intinya teman-teman cek nanti itu Mata Najwa ya. Saya agak lupa juga karena pandemi ini. Jadi kita pun pelupa. Karena memang gini betul. Setiap ilmu pengetahuan dan peradaban sejarah tidak akan kita temui tanpa tulisan. Nah iya, menulis kita menciptakan peradaban. Menciptakan peradaban, betul. Dan menulis kita menciptakan peradaban. Dan saya bangga menjadi orang Indonesia. Iya. Karena Indonesia ini adalah rencana besar Tuhan terhadap peradaban, kebinekaan, dan kemanusiaan. Itu Indonesia sebenarnya. Nah, kita panjang nanti teman-teman. Iya. Dari suku bangsa, perempuan dan segala macam. Tapi bagi saya sangat menarik, karena saya jarang. Karena saya juga orang baru pendatang, bisa bilang. Tahun aja. Kan jarang menemukan pemikir-pemikir. Kalau dulu masih ada pemikir, ya walaupun dengan buku Negara Etik dan kawan-kawannya gitu. Ada juga siapa namanya Pak Makumati. Kalau saya yang kenal sama orang yang asing Kalimantan Tengah, banyak loh. Apa namanya buku-buku yang mereka hasilkan tapi memang dibaca loh. Agak sedih. Sedih sih ketika kita berbicara tentang itu. Ya, tetapi di sisi kita yang penulis buku ya saya. Di sisi saya sebagai seorang penulis harus ada metode khusus untuk mengkomersilkan buku ini. Oke. Jadi bersinergi dengan teman-teman, biarkan teman-teman memasarkan supaya buku ini bisa berjabat tangan dengan mereka. Oke. Bahasanya sudah berjabat tangan. Hari ini sudah berjabat tangan dengan saya. Saya kan berharapnya kayak gini, buku ini, jadi saya nulis di buku ini, semoga jabat tangan Anda dengan buku ini menjadi perjumpaan yang membuat Anda itu
bisa bernostos dan algos alias bernostalgia ya gitu. Dalam dunia yang asmara loka. Saya bilang asmara loka, kata-kata yang seperti itu kata-kata unik sih sebenarnya. Saya mendapatkan kata-kata itu ya nonton film Angling Dharma gitu. Yang Raja Wali Terbang. Iya. Karena memang kenapa saya menulis perempuan, karena perempuan ini memang feminim ya. Dia itu tulus, punya kasih sayang. Kalau kita lebih kecenderungan laki-laki ini adalah maskulin gitu kan. Maskulin, betul. Nah, jadi kayak gitu. Tetapi ada laki-laki itu ada dia sisi feminimnya. Terus perempuan lebih banyak. Perempuan juga punya sisi maskulinnya. Dan kalau misalnya kiblat kita atau arah kita, cara peradaban kita ini kepada perempuan, saya yakin dunia ini akan diasah menjadi dengan kasih sayang. Jadi tidak ada istilah gontok-gontokan, perpecahan gitu-gitulah, bunuh-bunuhan gitu-gitu. Paham. Itu makin dalam sekali. Kalau teman-teman mendengarkan dengan baik nanti, ataupun bagi saya banyak orang tidak hanya mengambil quotes-nya, tapi tidak tahu esensi dan intisari dalam quotes itu yang disampaikan. Bagi saya sih membaca itu menemukan diri. Kalau kita tidak menulis, maka kita akan didikte oleh tulisan seseorang. Makanya menulis supaya kita bisa mendikte orang nih. Tapi niatnya luhur aja sih. Untuk kebermanfaatan aja. Tapi ini satu inilah sama saya. Satu teguran sebenarnya bagi saya. Karena dari dulu sampai sekarang saya juga pengen buat tulisan dari masa kuliah. Tapi sampai sekarang hanya termuat di blog saya saja, tidak berani buat buku. Jadi saya pernah nulis di IG saya itu, kan saya sering interaksi sama teman-teman itu di IG. Jarang di Facebook karena konstituen kita banyak orang-orang tua kalau di Facebook kan. Ibu-ibu curhat selamat pagi. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Aduh, bapak saya itu selamat hari Minggu lagi. Jadi gini, saya bilang menulislah dengan zikir yang bergetah. Menulislah meskipun dengan keringat, darah dan air mata. Karena memang ketika tulisan itu memang hasil dari resapan dan ekspresi kita tentang sesuatu, saya yakin apa yang keluar dari dalam hati maka akan sampai kepada hati seseorang. Iya. Jadi tips untuk menulis ya sebenarnya. Berbeda halnya dengan seorang pembaca. Kalau seorang pembaca itu dia mencari substansi dari bacaannya itu. Tetapi kalau penulis akan dapat dua. Ketika dia mau menulis, dia akan baca pelan-pelan, secara perlahan. Dia meresapi kata-katanya dan akhirnya dia mendapatkan substansi. Dia juga banyak pembendaharaan kata-kata dalam kosakata dalam otaknya sehingga dia tuangkan dalam sebuah tulisan. Ada banyak yang nanya kepada saya itu, teman-teman, bisa nggak bang, saya ini menulis tapi tidak membaca? Selamat, kata saya. Kalian kamu sudah membohongi diri kalian sendiri gitu. Referensinya? Iya. Ilmu pengetahuannya dari mana coba? Tapi ya anak zaman sekarang udah malas lah. Iya. Hanya bisa buat status aja. Makanya Tom Nichols beliau menulis matinya sebuah kepakaran. Karena memang beliau itu seorang tokoh, ilmuwan, tetapi kalah sama selebgram, influencer, gitu-gitu. Tetapi memang tidak bisa dielakkan, Petrus. Makanya mentor saya itu menulis omong kosong matinya kepakaran. Sampai dia balas tulisan dari Tom Nichols, dia balas. Karena memang saat ini kalau kita mengindahkan tentang IT tadi, saya yakin kita akan ketinggalan. Percaya saja. Jadi kita membuat tulisan itu, tips and triknya supaya dibaca oleh seseorang itu, kata mentor saya itu, buat kata-kata yang luar biasa di awal. Karena ada seorang novelis, dia menulis novel traveler, dia membuat kata-kata pertama itu, pembukaan dalam bukunya itu, dengan cara dia berjalan dan cari pengalaman.
supaya dia mendapatkan kata-kata yang sangat bagus. Karena gini aja, seorang pembaca, ya kalau kita ya, seorang pembaca yang kelasnya di bawah, bukan kutu buku banget ya gitu kan. Semi-semi lah. Jadi kita itu baca buku di awal. Paling mentoknya mereka itu baca sinopsis yang ada di belakangnya. Yes. Iya. Kalau dia merasa, oh ini bagus banget nih buku nih, pasti dia beli. Apalagi kan kalau di Gramedia nggak bisa dibuka kan. Saya suka salah satu buku Renat Kasali. Oh, Renat Kasali. Saya suka di Staples. Oh, di Staples. Ya, Jadi saya baca sekarang. Karena di ujungnya kita kalah tapi belum berperang. Oh iya. Jadi teman-teman itu sebenarnya itu sih. Karena kata kiai saya dulu, waktu saya kuliah, nah ukuran orang berpendidikan itu adalah membaca. Ukuran pendidikan. Karena memang itu adalah perintah Tuhan dalam kitab suci kita itu kan ikra, bacalah. Maka baca apa saja yang menjadi tanda bukti kebesaran Tuhan di dunia ini. Itu sifatnya bukan ini loh, bukan sifatnya otoritatif. Mungkin otoritatif karena kita ini Muslim mungkin. Karena itu kitabnya orang Muslim, itu diperuntukkan untuk orang Muslim. Salah. Saya rasa universal ya? Ya universal. Jadi siapa yang mengambil, dia yang dapat. Yes. Ketika mau mencari maka mau menemukan. Iya. Siapa yang mengambil, mereka yang membaca, mereka yang literasi, mereka yang menulis, maka dia yang akan dapatkan. Sehingga kita wajar lah mereka-mereka yang ada di barat. Gitu. Jadi kiblat kita untuk berpendidikan kayak di Finlandia, bagaimana tingkat literasinya luar biasa kan. Mereka hanya 3 jam belajar. Iya, 3 jam doang. Saya bilang, ya kita lah memang sampai 6. Saya rasa sampai 16 tahun saya belajar pun saya masih nothing lah. Iya. Tidak ada hal yang spesifik saya kuasai. Mereka kan daripada soft skill, keterampilan. Oke teman-teman, untuk laki-laki Bang, khusus untuk laki-laki, apa yang ingin Abang sampaikan? Gini, saya tadi mengutip sebuah hadis kan, makroman nisa'a illa karim wa ma'ahunna illa laim. Jadi laki-laki yang mulia itu karena memuliakan perempuan. Terus laki-laki yang hina itu karena menghinakan perempuan. Perempuan di sini secara keseluruhan. Secara keseluruhan ibu kita dan orang-orang terdekat kita, mereka yang berinteraksi sama kita. Jadi memang perempuan ini jangan pernah kalian tempel dengan kalimat makhluk yang lemah. Ya. Kalau saya mengatakan makhluk yang paling kuat itu adalah perempuan. Coba saja ketika menggendong anaknya. Kalau misalnya kita jadi seorang bapak nih, menggendong anak mungkin dalam waktu setengah jam udah pegel banget kayak gitu kan, menggendong anak. Tetapi ibu itu sampai bermalam-malam, dia tidak berhenti. Kalau anaknya sakit dia gendong sampai nggak tidur. Itu sebenarnya luar biasa. Sesuatu yang sederhana tidak sederhana. Iya. Jadi sederhana tetapi tidak sesederhana itu. Nah jadi luar biasa. Jadi kalau kalian seorang laki-laki, kita ini sebagai seorang laki-laki ingin sukses, sebenarnya keramat yang paling ampuh di dunia ini adalah seorang ibu. Mulailah dari rumah kita. Tidak usah mengharapkan surga yang terlalu besar di luar sana. Ternyata di rumah kita itu ada surga yang sering kita lupakan ya gitu. Oke. Dimulai di rumah kita aja, dimulai dari seorang ibu kita. Saya yakin, saya udah mulai dari awal tadi, pejabat-pejabat tinggi kita, mereka yang sukses secara politik, mereka yang sukses secara pengusaha, mereka dengan catatan sangat sayang kepada ibu dan menjadikan ibunya itu di atas segala-galanya. Jadi kalau Petrus, yakin saja kalau ingin tidak sukses, silakan sia-siakan aja ibu kalian. Kalau ingin sukses, ya muliakanlah seorang perempuan. Yang paling utama, lakukanlah perempuan, siapapun itu. Kita udah sepakat ya? Kita sepakat mengganti kata wanita menjadi perempuan. Ya dong. Ya, karena wanita kan berasal dari kata Sanskerta kan. Wan itu adalah dinafsui atau diinginkan. Kalau perempuan itu berasal dari kata empu.
itu orang yang dihormati, sama istilahnya seperti kayak panggilan orang Malaysia, puan. Tidak ada perempuan malam yang lain. Ya. Dan saya sebenarnya gini, Petrus. Saya itu kalau berbicara kitab suci sebenarnya banyak mereka itu yang mengajarkan keinklusifan dan perdamaian dan kemanusiaan. Jadi tetapi tidak simetris dengan budaya kita kan? Ini betul. Tidak simetris, banyak tidak simetris. Itu tidak bisa dipungkiri. Maka para pejuang-pejuang feminis akan selalu berhadapan, akan kontra kepada budaya kita. Contoh kayak gini saja. Ini maaf, kalau kita berbicara misalnya seorang janda. Ya, janda. Konotasinya jelek. Dia keluar rumah karena kerja jadi omongan orang. Padahal apa yang dia perjuangkan untuk memberi makan anak. Jadi hal-hal yang demikian harus kita hilangkan. Mudah kita kikis lah, perlahan lah. Dimulai dari buku ini. Jadi teman-teman harus baca buku-buku ini. Oke, teman-teman sekalian, thank you Bang buat waktunya. Karena akan bentar lagi azan, belum jam 6 harusnya sholat abang hari ini. Tapi karena bicara tentang memberikan hal yang baik untuk teman-teman, jadi kita akan sampaikan sekali lagi bahwa penting kita untuk berbicara mengenai perempuan, karena kita pun lahir dari rahimnya seorang perempuan. Di one day ataupun di momen tertentu saya akan bicara mengenai poligami yang agak menarik karena saya punya referensi banyak nih. Saya pernah nulis tuh tentang poligami itu di IG. Wah, saya sekarang bukan orang perempuan nih. Jadi saya ngomongnya kayak gini nih. Poligami itu wanita itu dikatakan kuat bukan karena menentang suaminya untuk berpoligami, tetapi yang tunduk terhadap hukum Tuhan. Kalau saya tidak akan, saya setuju dengan kata memiliki banyak pasangan, tapi saya tidak setuju dengan poligami. Saya setuju poliandri aja. Poliandri ya. Aduh, ngeri itu. Nanti anaknya susah. Susah. Saya baru selesai nonton filmnya dah. Tapi nggak apa-apa. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman sekalian, mungkin nanti bisa silakan di komen apapun yang teman-teman ingin tanyakan. Sebenarnya mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai tentang perempuan, ibu dan segala macam. Ada anak-anak milenial juga ke zaman sekarang. Sebenarnya konteksnya lebih kepada anak milenial karena anak zaman sekarang tidak dengan globalisasi dan kebarat-baratan ya. Apatis lah ya, hal-hal kayak gitu. Ya, dan budaya yang barat masuk ke Indonesia, jadi mereka dalam penghargaan ataupun meningkatkan ataupun mengatakan posisi ibu pun sudah tidak pada tingkatnya lagi. Jadi teman-teman silahkan di komen dan silahkan juga nanti dibeli bukunya dan silahkan di DM ataupun di WA, nanti saya sampaikan deskripsinya sekali lagi. Oke, dari Kopi Bian, Jalan Temang Muntinung, saya menyapa teman-teman sekalian. Saya Petrus Sambolon dan abang saya Muhammad Kadafi. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Thank you.